Aku tahu kalian pasti penasaran dengan sosok Hope Hicks yang dikabarkan telah menulari Donald Trump, betul? Jangan bohong kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Terima kasih kamu udah klik video ini dan selamat datang buat kamu yang baru aja bergabung dengan channel aku, Tamara Delf. Hari ini aku akan membawa kalian semua ke Amerika Serikat untuk mengetahui kabar tentang Donald Trump, profil, kebijakan-kebijakan kontroversi, dan kabar positif dari Donald Trump. Bahwa Donald Trump positif COVID-19. Aku tahu kamu pasti penasaran tentang kabar dari Donald Trump. Tapi sebelum itu aku akan membahas sedikit dulu profil dari Donald Trump. Donald Trump ini lahir di New York pada tanggal 14 Juni 1946. Dia adalah seorang pebisnis, politikus, artis, dan juga Presiden Amerika Serikat ke-45. Ia adalah seorang pebisnis yang sukses. Terlihat bisnisnya ini ada di hampir seluruh dunia. Bisnisnya adalah perkantoran, properti, kasino, lapangan golf, dan fasilitas-fasilitas mewah. Donald Trump menang pemilihan pemilu di Amerika pada tahun 2016 setelah mengalahkan Hillary Clinton dan dilantik pada tanggal 17 Januari 2017. Dan ia merupakan orang tertua yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia tercatat di Forbes memiliki kekayaan bersih senilai 3,1 miliar US dollar. Banyak kebijakan kontroversi yang dikemukakan oleh Donald Trump. Salah satunya adalah mengenai ia mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel dan membuat banyak negara muslim marah dan mengecam, termasuk Indonesia. Pada saat itu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi ikut mengecam pernyataan dari Donald Trump. Amerika melarang warga negara dari 7 negara muslim untuk masuk ke Amerika. Karena banyaknya konflik yang terjadi di antara negara-negara muslim membuat Amerika ini sangat ketakutan. Sehingga kemudian membuat Amerika membatasi jumlah imigran yang masuk ke Amerika. Termasuk dari negara Iran, Irak, Yaman, Somalia, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah dengan memulai perang dagang antara Amerika Cina dan Amerika India. Setelah sebelumnya Amerika ini sempat mendepak Huawei dari Amerika, kini Amerika ini memberikan biaya yang sangat mahal apabila Cina akan mengekspor barang-barangnya ke Amerika. Itu pun terjadi dengan India, jadi Amerika mulai memberikan tarif yang sangat mahal apabila India akan mengimpor barang-barang ke Amerika. Namun, India membalas dengan memberikan harga yang lebih mahal lagi apabila Amerika akan mengekspor barang-barangnya ke India. Terdapat 28 produk Amerika dengan biaya ekspor yang sangat mahal. Yang selanjutnya adalah dengan janji kampanye bahwa Trump ini akan membangun tembok yang sangat besar dan panjang di perbatasan Amerika dan Meksiko. Guna dari tembok itu adalah untuk menahan laju imigran gelap yang datang dari Meksiko menuju ke Amerika. Bagaimana dengan kontroversi COVID-19 Donald Trump? Dari awal virus ini menyeruak, menyebar ke seluruh dunia, Donald Trump selalu menyalahkan Cina sebagai biang kerok dan epicentrum penyebaran virus tersebut. Dia tidak pernah mengatakan virus ini bernama COVID-19, melainkan Chinese virus. Donald Trump juga mengatakan bahwa sebenarnya virus itu memang berasal dari laboratorium di Wuhan. Xi Jinping, mohon maaf bukannya kasar, memang namanya Xi Jinping, dia itu tidak melakukan pembelaan. Jadi dituduh sama Donald Trump bahwa itu kebocoran dari lab. Dia malahan fokus aja bagaimana cara dunia bisa menanggulangi virus ini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya virus tersebut memang dibawa dari Amerika. Yang berikutnya adalah perseteruan antara Donald Trump dengan WHO. Donald Trump ini menganggap bahwa WHO ini gagal telah memberikan solusi untuk virus yang sedang beredar di dunia dan mengatakan bahwa WHO ini berat sebelah, juga mengatakan bahwa plan penanggulangan WHO-nya. Buntut dari kejadian itu adalah pemutusan dana yang diberikan oleh Amerika terhadap WHO. Sementara yang kita tahu, salah satu penyumbang terbesar adalah negara Amerika. Aku mendapatkan info bahwa di tahun 2019 Amerika ini menyumbang 400 juta US dollar untuk WHO. Pada tanggal 13 Maret 2020 ketika virus COVID-19 ini sudah beredar di dunia,
Trump ini memberikan kebijakan baru lagi terhadap masyarakatnya yang berada di luar Amerika, bahwa mereka tidak boleh masuk ke Amerika dalam waktu 30 hari. Dan orang-orang dari luar yang memang posisinya lagi ada di Amerika itu tidak boleh kembali ke negaranya untuk mengurangi penularan COVID-19. Pada awal virus ini menyeruak di dunia, Trump merupakan orang yang getol banget pakai masker. Tahu alasannya apa? Untuk menyindir pemerintahan Cina. Namun, kamu harus tahu bahwa akhir-akhir ini dia tidak pernah menggunakan masker. Jadi alasan utamanya menggunakan masker hanya untuk sindiran, kemudian dia melepaskannya dan terlihat seringkali tidak menggunakan masker. Jadi kamu yang gak pernah pakai masker, mungkin kamu adalah gengnya Donald Trump. Dan inilah berita yang kalian tunggu-tunggu tentang kabar positif COVID-19 Donald Trump. Ngaku kamu juga kan nungguin kan? Aku juga jadi bingung ini antara aku harus happy atau harus sedih, juga bingung sebenarnya. Makanya Trump, pakailah masker. So-soan kenal juga enggak, takut. Jadi katanya dikabarkan Trump ini terpapar COVID dari salah satu penasehatnya yang bernama Hope Hicks. Jadi beberapa pekan lalu Trump ini sempat bepergian dengan Hope Hicks menggunakan Air Force One untuk ke beberapa acara. Yang pertama itu debat presiden di Ohio dan ke Minnesota. Dan dikabarkan Hope ini tidak menggunakan masker. Setelah diketahui bahwa Hope ini terpapar COVID-19, kemudian Trump dan istrinya langsung melakukan isolasi dan melakukan tes COVID-19. Dan hasilnya keluar di tanggal 1 Oktober 2020 waktu Amerika. Melalui cuitan di Twitter resminya yang mengatakan bahwa Donald Trump dan istrinya Melania telah positif COVID. Dan akan melakukan karantina dan akan sembuh dalam waktu dekat, dan mereka akan melalui ini bersama-sama. Aku tahu kalian pasti penasaran dengan sosok Hope Hicks yang dikabarkan telah menulari Donald Trump, betul? Jangan bohong kamu. Jadi aku akan membahas sedikit aja profil tentang Hope Hicks. Dia ini adalah seorang gadis cantik yang lahir di bulan Oktober tahun 1988. Usianya kini hampir 32 tahun dan dulu dia adalah seorang model. Kemudian di tahun 2012 ia bekerja dengan salah satu anak Trump, yaitu Ivanka Trump. Di tahun 2014 kemudian dia ditawari untuk masuk ke organisasi Trump, dan di tahun 2015 ia diajak oleh Trump untuk menjadi juru bicara kampanye Trump. Dan di tahun 2017 ia resmi menjadi penasehat Gedung Putih seiring dengan pelantikan Donald Trump menjadi seorang presiden. Kamu pasti tahu ada teori-teori tentang The Simpsons itu yang memang kemarin-kemarin sempat heboh juga. Dan ada salah satunya teori tentang Trump. Oh my god, Donald Trump itu masuk ke teori konspirasi dari The Simpsons yang mengatakan bahwa sebenarnya di episode The Simpsons itu mengatakan di tahun 2030 Trump ini akan diangkat menjadi presiden. Dan pada kenyataannya di tahun 2017 hal itu terjadi, ramalannya terjadi. Karena terbukti dari ada episodenya yang gambarnya itu si Trump lagi turun dari elevator dan di dunia nyatanya pun ada gambar yang sama persis. Jadi kamu percaya nggak tentang ramalan itu? Kemudian ada lagi ramalan kedua yang disebarkan oleh The Simpsons tentang kematian dari Donald Trump. Dikabarkan tanggal 27 Agustus 2020 di salah satu episodenya The Simpsons itu mengatakan bahwa Donald Trump telah meninggal di tanggal tersebut. Tapi ternyata setelah ditelusuri, The Simpsons tidak pernah membuat episode seperti itu. Jadi diduga banyak orang-orang, pihak-pihak yang sengaja membuat tanggal tersebut seolah-olah menjadi kematian dari Donald Trump. Biasanya itu diangkat sama media-media sosial lah, seperti TikTok, sampai ke Twitter, dan akhirnya sampai ke Facebook. Mungkin itu dari orang-orang yang memang fans berat dari Donald Trump, ingin mengangkat lagi nama Donald Trump, atau juga dari orang-orang yang sebenarnya suka sama Donald Trump. Gengs, aku juga mau mengingatkan sama kalian, jangan sampai kalian keluar rumah itu tidak menggunakan masker. Jangan berarti kalian adalah geng dari Donald Trump. Tuh, Donald Trump aja kena kan sama COVID. Kalian please tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Aku sebenarnya nggak tahu harus beropini apa tentang kasusnya Trump ini ya, antara harus seneng atau sedih, atau seneng gitu. Aku juga nggak tahu sih. Tapi aku pengen tahu dong doa kalian untuk Donald Trump itu apa? Apakah kalian mengharapkan dia sembuh atau ya yang terbaik lah tentang Donald Trump. Aku mengingatkan juga jangan lupa kalian untuk selalu subscribe channel aku, di like dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap menggunakan masker.